Oke, teman-teman kita lanjut ya ke mineral ya. Jadi mineral isinya kurang lebihnya ada MBMA, NCKL, NICL, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 2, 8 ya. Kurang lebih 8 saham lah. Nah, di start kita pertama MBMA ya. Oh ya udah. Nah, ini MBMA sebenarnya teman-teman bisa lihat ya. Itu harganya kan gak kemana-mana gitu ya. Di situ-situ aja gitu kan. Di 535 sampai 550 gitu. Jadi apakah ada potensi untuk naik, Mas? Ini sebenarnya tetap ada gitu, tapi ya tinggal kita cek nih area dia ketika konsolidasi di sini apakah masih ada asing yang masuk atau enggak. Kalau di sini ada asing yang masuk, maka tetap ada nih potensi untuk naik lagi. Gitu ya. Kalau si MBMA di sini masih ada akumulasi asing yang masuk. Nah, terus nanti teman-teman lihat lagi nih untuk MBMA kalau misalnya nanti dia ternyata harganya dibawa turun sampai ke 535 ya maka ada potensi untuk turun ya. Jadi kalau ini kan kemarin ada di JJS juga ya, jajan sore. Ya kalau misalnya nanti yang teman-teman masuk di 535 ketika dia turun ke 515 ya ini silakan dibuang dulu gitu ya. Kenapa? Karena takutnya ini masih ada potensi untuk turun ke 460 untuk si MBMA. Tapi ya coba kita lihat untuk foreign flow-nya seperti apa gitu kan. Nah, untuk MBMA gitu ya. Nah, untuk MBMA, nah sebenarnya yang menarik gini, ya tanggal 24 ya kita kan ngeliat nih, oh iya nih asingnya buang barang gitu ya. Asingnya buang barang 5M, tapi ya sebelumnya teman-teman lihat, oh tanggal 22 sama 23-nya akum. Jadi sebenarnya majority kalau kita lihat dari tanggal 16 sampai 24, akum nggak? Ya ini akum. Kalau dari 11, kayaknya udah enggak ya. Kalau dari 11 mungkin masih lah, tapi jumlahnya nggak terlalu banyak gitu kan. Nah, tinggal cek MBMA di tanggal 24 ya. Kita cek broker transaction-nya tanggal 24. Nah, 24 BBNI aku sama ZP ya. BBNI aku sama ZP buang barang. Sorry. BBNI AK sama ZP masuk ya. Nah, paling banyak yang masuk BB sama NI. BB sama NI-nya kumpulin barang. Nah, kalau si aku ada beli, ada jual juga. Terus tinggal dicek yang buang barang CC, Mamang Guyur, PD sama YP ya. Oke, nggak bisa ambil kesimpulan. Nah, kita ngelihatnya di sini ada buangan barang gitu kan. Nah, tinggal kita cek lagi nih. Oh, dari tanggal 22 gimana nih? Nah, 22 ZP, PD sama AK masih pegang barang ya. Masih pegang barang, jualannya ada. Coba kita cek retailnya. XL, XC, YP mana YP? YP ya, lengkap ya. Jadi XL, XC sama YP buang barang per seminggu kemarin ya. Jadi sebenarnya katalisnya bagus gak? Bagus ya. Tapi paling nggak kita lihat coba sampai 28 November ya. Kita mundur benar-benar sampai 28 November, kira-kira posisinya gimana gitu kan. Nah, XL sama YP sebenarnya pegang barang masih lumayan banyak ya. Dari 28 November, kayaknya nih di sini nih. Nah iya nih kan, 28 November. Berarti rata-rata tuh bener-bener gede pas masuk di sini ya. Nah nih. Nah, ini berarti pada nyangkut nih. Nah, tapi kalau kita coba cek per Desember apakah retailnya masih banyak gitu ya. Ini sebenarnya agak cukup menentukan dia bisa ditarik lagi apa enggak. Nah, kalau dari berapa nih sebulan teman-teman ya. Ini XL kan masih tinggi ya, sama AK juga. Jadi mungkin agak sedikit sulit gitu untuk dibawa naik gitu ya. Kalau jadi dia kan masih banyak beli nih, belum jual semua. Si aku udah mulai buang barang gitu kan. YP juga sama nih, barangnya masih banyak kalau dari sebulan. Tinggal kita cek tanggal 15. Nah, berarti dari tanggal 15 kita tahu ZP sama AK akum. Gitu ya, dari 15 sampai 24 kita cek. Oh, ternyata ZP sama si akunya masih akum. Nah, tinggal dicek. Buang barang siapa? Oh, CC AZ sama OD gitu ya. Nah, posisi retailnya di mana? YP. Ntar. Sini DH. Nah, berarti XL-nya 2 minggu terakhir udah mulai keluar nih. Berarti sisa yang sangkut kemarin ya, sisa yang sangkut dari November. Dia tergantung, ini mau dibawa nggak? Gitu ya, kalau misalnya
Mas Emon ngeliatnya dari momentum sih sebenarnya ini oke nih. Nah, tapi biasa ya. Ini soalnya MA5 100 sama 10-nya di harga yang sama nih. Jadi harusnya kalau dia harganya kuat aja ini dikasih spike masih ada potensi lah. Gitu. Sama kan stokastik seluruhnya juga cakep gitu ya teman-teman ya nih. Gitu. Jadi sebenarnya apakah ada potensi naik ya ini sebenarnya ada nih. Selama si bro ini masih kuat ya, nahan harga di 535 sampai 5350. 550. Nah, kalau misalnya ini turun ke bawah, nah ini invalidasi berarti ya. Tandanya harga belum mau direspon untuk naik, simpelnya gitu ya. Tapi ini harusnya oke sih ya. Gitu untuk MBMA. Area-area entry 535 ini sebenarnya menarik nih. Tapi ini tadi nih, jangan ekspektasi terlalu tinggi gitu ya di akhir-akhir tahun teman-teman ya. Karena mau kunci candle ya. Karena mau tutup candle tahunan gitu. Oke, itu ya. Untuk si MBMA. Soalnya kalau MBMA bisa tembus 575 ya 615 bisa nih. Ke arah sini nih bisa nih. Gitu. Itu ya. Nah, next lagi habis MBMA kita masuk NCKL ya. NCKL itu sih sebenarnya yang akumnya banyak juga ya yang pernikelan kan ada pembatasan. Tergantung nih. Biasa pembatasannya apa nih? Pembatasan produksi atau pembatasan ekspor? Kalau pembatasan ekspor ya pokoknya cek demand sama supply-nya. Demand sama supply ya. Kalau nanti demand-nya tetap sama gitu kan, demand-nya tetap sama tapi nanti supply-nya mau berkurang gitu ya jadi minus, ya ini secara nggak langsung akan naik gitu ya, harga akan naik. Kenapa? Karena demand-nya tetap tapi supply-nya menurun. Tuh ya, jadi apakah bagus ya? Harusnya oke. Tapi Mas Emon belum baca ya untuk peraturannya ya, dicek lagi. Mas Emon juga bisa salah teman-teman. Oke, pembatasan produksi, kontrol demand, supply buat naikin harga Indo. Nah, good, thank you Mas Agung. Jadi kalau tadi dibilang oke, kontrol supply sudah jelas ya, kontrol pembatasan produksi, kontrol demand. Ya betul. Kalau production-nya itu ditekan, ya production ditekan berarti ya udah tuh demand yang sama kan, demand-nya tetap sama, tapi supply barangnya turun, maka price-nya bisa naik gitu ya, maka harga bisa naik. Jadi sebenarnya kalau secara fundamental itu berarti ya tergantung nih, kalau production-nya menurun, biaya operasional turun, tapi margin-nya itu naik, nah itu tetap untung, gitu ya. Harusnya katalisnya membaik nih, gitu. Oke? Thank you ya. Jadi apakah bisa naik ya? Seharusnya bisa gitu ya. Tapi pantau lah tetap. Yang Mas Simon bilang adalah jangan terlalu berharap di tanggal 29 dan 30 besok. Oke, cost production-nya turun tapi harga bisa naik. Iya betul-betul. Nah, tuh cakep ya. Berarti 50% supply-nya dari kita ya. Ya itu bagus lah. Make sense. Jadi spread margin. Jadi karena harga naik, revenue-nya kan naik kan. Berarti kalau cost production-nya turun karena produksi turun, ya revenue ya, marginnya harusnya naik ya. NPM harusnya naik. Gitu. Udah. Tapi ada dukungan lah ya, sentimen ya. Ya bisa naik gak? Ya bisa. Kalau misalnya tadi clear sentimennya seperti itu. Tinggal dicek lagi nih. 10.90 ya. Ini kan ada rejection lah ya. Nah ini wajar nih ya di sini ya, rejection 1140 ya, tinggal dicek. Kalau besok misalnya masih turun ke 1090 ini masih wajar gitu ya. Tinggal dicek teman-teman ya, tinggal dipantau asingnya masuk atau enggak. Supaya apa? Supaya kita clear nih. Kalau seandainya besok dia dipantulin dari 1090 kan at least teman-teman dapat harga yang ya cukup di bawah lah gitu kan. Jadi oke gitu kan. Tinggal dicek. Nah, ini dia. Nah, NCKL nah, tinggal dicek. NCKL ternyata yang akum teman-teman ya. Ternyata akum dari tanggal 10 sampai 23. Iya ada buangan. Oke, ada buangan. 22 sama 24. Tanggal 5 juga ada buangan, tapi buangannya kecil ya dibandingkan akumulasinya. Dibandingkan inflow daripada si NCKL yang inflow daripada asing yang secara bertahap masuk terus. Nanti tinggal dilihat aja nih teman-teman ya. Tinggal dilihat untuk siapa CKL. Ya masuk lah. Dari 24 dulu ya. Dari 24 kita lihat ZP, MG, RX masuk. Buang barang siapa? Buang barang
CC, YU, XC, kan atumen gak ada XL. Bawah ya XL-nya. Menarik lah, ZP sama MG sama RX masuk. Nah ini RX menarik ya kalau masuk ya. Terus cek lagi tanggal 22. Nah YU, ZP sama MG ya. YU, ZP sama MG, teman-teman lihat, oh iya nih, akum juga. Siapa lagi nih yang akum nih? RX masih sama. Cek lagi dari tanggal 8, siapa yang paling gede? YU, ZP, MG, KZ. Nah ini kalau KZ masuk tuh asik ya. Kalau KZ masuk tuh asik, BB, BQ. Nah ini semua asing nih. Jadi NCKL bisa naik, nah ini bisa nih. XL-nya udah buang barang, ada LG, ada PD juga, CC juga. Nah tapi ya AK buang lah. AK buang, tapi nggak apa-apa nih. Yang penting kita ngelihat, wah akumulasi dari asingnya banyak. Jadi apakah potensi untuk naik? Ya ini masih berpotensi untuk naik gitu ya. Untuk si NCKL gitu ya. Jadi masih ada potensi nggak mas? Ya ini masih ada, tapi tetap tunggu untuk di pergerakan hari ini ya teman-teman ya. Di di pergerakan Senin dan Selasa ya. Kalau misalnya sepi dikasih koreksi ya pantau-pantau teman-teman ya. Lumayan dapat entry yang bagus ya. Ini entry buat di grup lele ya soalnya ya. Gitu. Jadi ya kurang lebih gitulah. Menarik ya untuk si CDIA lagi. Menarik untuk si NCKL gitu ya. Gitu. Untuk ya 2026 oke lah. Jadi ada dua kan, berarti kan emas sama nikel lah ya, lumayan lah ya. Gitu ya, itu untuk NCKL sangat menarik ya, tapi pantau-pantau dulu 2930-nya, teman-teman bikin list dulu. Oh iya nih, cakep nih. Oh ya. Ya, kita cek lagi ya NICL. Nah, teman-teman, untuk NICL ya kita ngeliat lagi nih untuk pergerakan harganya ya di 1000 ya, di 1000 nih mantul, terus tapi di sisi lain kalau misalnya teman-teman perhatiin lebih dalam lagi ya dia ternyata sideway nih di sini nih. Nah, ini sideway nih. Terus harganya mulai naik gitu kan. Ini tinggal dicek nih kapan dia bisa break dari area resistennya. Kalau misalnya dia itu bisa naik ya di sini ada potensi nih. Itu ya. Tapi tergantung nih potensi naiknya itu ada dukungan nggak? Di sini ada foreign nggak yang masuk? Asingnya akum nggak nih? Kalau asingnya akum ya bagus dong gitu. Nanti kita tahu nih, oh siap-siap nih momentum sebelum dia naik gitu ya. Nah yang menarik di sini ya kalau teman-teman lihat dari structure ya masih sideways selama naik ya. Ini CL saham repo mas. Iya, thank you infonya. Ya tapi tergantung nih, pantau lagi aja. Ya tergantung lah demand-nya juga kuat apa enggak gitu ya meskipun dia saham repo ya. Kalau misalnya ya asingnya tetap masuk ya nggak jadi masalah gitu ya kalau dia naik gitu ya. Terus dicek lagi sini ya di atas MA5 ya, di atas MA5 sama 10 gitu kan. Nah ini tinggal dicek nih kapan dia keluar dari 1125. Kalau dia keluar bisa naik ya, ini bisa naik gitu ya. Tinggal dicek nih NICL ya. Nah ini CL nih asingnya akum ya, tanggal 10 sampai 24 teman-teman lihat juga 23, 18 sama 15. Nah asingnya masih akum ya, majority akum lah dari 11 bulan 11 ya. Tinggal dicek nih ini CL siapa yang koleksi gitu kan. Dua-dua ya dari seminggu dulu kita lihat aku BRMG ya masuk, IH IUDX juga ada. Ini retailnya sepi seminggu, EP PD AO nggak kenal. Jadi kita mundurin lagi ke 15. Masih ZP MG KZ ya. Ini yang koleksi itu ZP ya, ada Mamang Guyur, ada TikTok, KZ BRRX masuk. Cek lagi tanggal 8 MG ya, pegang banyak di MG ya. Apa reponya di MG teman-teman? Ini kok dari tanggal 1 MG AG BR ZP PC KZ ya. Ini kayaknya retailnya kagak ada di sini ya. Retailnya buang barang. Ya tergantung sih. Kalau retail udah kering kayak gini mah tetap aja. Kalau harga bisa naik mah bisa nggak? Ya secara price action memungkinkan lah. Gitu ya. Gitu, oke? Tip ya, itu untuk NICL. Oke lah nih posisinya. Gitu. Next lagi. NICL Inco ya. Next lagi Inco ya teman-teman ya.
Nah, ini Inco yang cakep ya, udah breakout solid ya. Breakout solid, terus berarti harus tak ubah nih. Karena dia sudah breakout, berarti ambil positioningnya di sini. Nah, ini udah kena ya, 5.000 udah kena. Nah, pantau ya teman-teman ya, 5.000-nya ya. Tak turunin deh di... Bentar. Wait ya. Nih. Nah, ini kan pas lah ya di goceng ya, ntar dulu. Nih, tak naikin dikit, 1 tik. Nah, oke lah. Nah, di sini kan goceng ya, goceng. Terus tapi teman-teman lihat, nah ini ada rejection dari 5.325 ya, Fibo 1,618. Di sini reject. Nah, ini pantau harga 5.000. Nah, ini kita kagak tahu nih. Nanti kita cek ya. Akan ada potensi untuk koreksi apa enggak. Tapi ya kalau misalnya teman-teman lihat untuk si Inco-nya itu kalau nanti dia drop dari 5.000 ya mungkin dalam waktu dekat akan ada koreksi gitu ya. Tapi selama nanti kalau misalnya di pergerakan hari hari Senin ya itu masih bisa stay di atas goceng ya, apakah ada potensi untuk naik ya, ini tetap ada itu ya. Nah, tapi kalau tadi yang bilang bagus gak? Bagus ya teman-teman ya, gitu. Oke, itu ya. Nah, nanti kalau kita cek info di sini ya, nah ini cakep gak ya, ini cakep gitu ya. Apa tak bilang cakep ya, kayak biasa kita suka kalau misalnya asingnya masuk gitu ya. Dan di sini kita ngeliat nih teman-teman ya, ini untuk si Inco tuh asingnya masuk ya. Jadi sejauh mata memandang lah dari tanggal 10 nih akum terus kan. Akum terus tiba-tiba inflow dari asingnya loncat todok ya, dari 28M tiba-tiba masuk triple digit ya, dari 100M sama di hari terakhir masuk 94M. Nah, ini tinggal kita lihat nih. Asingnya masuk tapi ada buangan ya, ada rejection ya di 5.300 ya. Kita coba lihat nih buangannya dari siapa ya. Tinggal kita cek untuk di broker transaction di Inco. Nah, di fokus tanggal 24 dulu ya, kita pengen lihat siapa yang buang barang. Nah, ini cakep ya, RX. Nah, ini RX masuk agak ada jualan. LG juga. Nah, tapi LG tektokan nih kayaknya nih ya. LG-nya beli kecil-kecil kayaknya, frekuensinya tinggi. DP sama CC beli. Oke. Ada jualan, BK beli tipis, ZP. Oke, kita coba cek yang dagang. CP, SQ, NI, YU, buangan. Oh, ini rata nih. CP, SQ, NI, YU, BB, OD ya. Ini barengan lah ya buangannya. Rata ya. Buangannya rata, tapi teman-teman lihat, wah ya asingnya akumnya lumayan nih. Kita mundurin yuk dari tanggal 22, kita cek. Oh, CC pegang barang paling gede. RX masih sama, OD, TP, BK sama ya relatif ya. Buangan barangnya kurang lebih separuh, tinggal cek tanggal 15, CC masih pegang barang, RX jumlahnya nambah, masih ada AK ya. Tapi AK kayaknya minggu ini nggak beli. Ini nggak kelihatan soalnya. Cek lagi 1 Desember. Nah, berarti pegang barang gede siapa? CC, AK, RX ya. RX masih ada, sama, tapi kayaknya nggak nambah di sini. Ada LG, ada BK. Nah, tinggal dicek ada retail nggak? Wah, YP-nya udah buang barang nih. YP, SQ, XCXL. Nah, kita coba cek benar-benar buang retail tuh dari tanggal berapa ya? Kayak dari tanggal 8 retail buang nih ya. YP, XLXC. Nah, YP gede di Inco ya berarti ya. Sini. Oh, YP baru buang nih kayaknya nih. Ini 15 soalnya YP, XLXC di sini ya. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 15. Kita cari 15. Ini kering ya. Oh, di bawah sideway di sini. Nah, nih. Kosong nih di sini nih. Coba kita cek ya. Kita coba cek benar-benar ke 15. Oke, mungkin sampai 19. Opsi. Bentar. Enggak sih. Ini buangan YP-nya di mana ya? Wait. 20. Kayaknya gede di mana ya ini ya? 24. Iya nih kayaknya nih akhir-akhir nih ya. Akhir-akhir nih kayak teman-teman nih.
Iya, seminggu terakhir lah ya, seminggu terakhir sama tanggal 15 juga gede ya. Sama kalau digabung lagi sampai tanggal 1 Desember, nah ini gede YP buangan ya. Nih, YPSQ. Ya, masih naik lah ini ya. Potensi lah masih naik gitu teman-teman ya. Tapi ya pantau juga, kenapa? Karena ya kita ngomongnya secara price action gitu kan. Dia ditarik harganya naik dikit ya, naik dikit terus ditarik agak ke bawah. Jadi pantau gocengnya ya. Kalau gocengnya dibawa turun gimana Mas ya? Kita tinggal cari aja area kalau dia koreksi sekali, di situ teman-teman ambil barangnya. Gitu ya. Untuk si Inco ya. Jadi ini bagus lah. Kalau teman-teman udah dapat barang ya silakan di hold gitu ya. Mantap lah ya teman-teman ya, gitu. Itu untuk Inco, terus nextnya kita Tins ya. Nah untuk Tins ya teman-teman tinggal dicek ya, kita cek. Nah Tins kan sebenarnya naiknya udah lumayan tinggi gitu ya, udah lumayan tinggi kalau dari bawah nih. Per berapa nih ya? Per September sampai sekarang kan udah 200% ya, hampir 200%. Tinggal dicek nih kalau secara price action ya teman-teman, yang harus dijaga adalah nih ya, yang pertama 3240 sebagai support. Kalau ditembus, nah teman-teman harus antisipasi penurunan harga sampai ke 3100. Nah, kalau udah turunnya nanti teman-teman lihat, wah nih turun nih Mas, turunnya di bawah 3100 ya, berarti ada potensi untuk koreksi lebih dalam. Gitu aja dulu ya. Nah, tapi ya selama dia masih ada di 3200 dan sideway, nah teman-teman berarti masih punya ekspektasi dia ini tetap ada potensi untuk naik lagi ke atas. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kita pantau nih, kita cek nih broker transaction atau foreign flow-nya. Kalau misalnya Tins itu asingnya masih gaspol akum terus ya, masih beli terus, ya tetap ya teman-teman ya ada potensi untuk kembali naik gitu ya. Kita tinggal cek nih untuk yang namanya si Tins ya. Untuk namanya Tins. Nah, ternyata dia 3 hari terakhir akum nih dari 22 sampai 24. Ya buangan gedenya 18, 19, 15 dan juga 16. Tapi tetap ya teman-teman ya. Ini harus kita cek juga tanggal 29 sampai tanggal 30-nya. Kalau emang tanggal 29 dan tanggal 30 itu akum lagi ya, berarti enak nih. Tahun barunya ada potensi untuk si Tins itu untuk naik lagi gitu ya. Tuh. Nah, Tins, kalau misalnya kita cek tanggal 24 ya, AKPD. Nah, ini cakep ya, AKPD masuk. Oh, ada XL, kita cek. XL masuknya nggak terlalu banyak ya. Ada BK juga, tapi tipis. Kita cek dari tanggal 22. Nah, AK masuk gede ya. Ini menarik nih, AK masuk gede banget. Ada PD, ada XL ya, meskipun ada retail, tapi lihat jumlah si AK kan ya 5 kali lipat lah, lebih gede ya. Nggak, 4 kali lipat lah, lebih gede dari si AK gitu ya. Ya, jadi kan kita tahu nih, oh iya nih, akum, bagus ya. Terus tinggal dicek, oh yang buang barang siapa? Ada Mamang Guyur, YP, ya ada Kang Guyur, MGLG, ada YP juga. Jadi ya karena mix gitu ya, tetap aja sebenarnya positioningnya ya masih ada potensi untuk naik ya. Ini kita coba recap dari tanggal 1 ya. Ini PD-nya masuk banyak, AK, NI, KZ. Ini KZ pegang barang ya, tapi belum dijual. AK udah mulai kurangin posisi, tapi ya kalau kita lihat dari 15, posisi AK masih lumayan banyak lah ya, masih sama ya. Ya oke lah. At least kita tahu ya mereka masih pegang gitu. Tetap ya teman-teman ya, potensi naik tetap ada, tapi yang perlu teman-teman harus pantau adalah ya 2 harinya di Senin Selasa itu. Kalau ada pelemahan ya ini bisa lanjut. Kenapa? Karena basically ini di bawah MA 5 nih. Untuk pergerakan si Tins gitu ya. Nah, kalau dari momentum gimana Mas? Nah, kalau momentum sih nih kalau ketemu ya, kalau dia crossing, ya ini kita ngelihat besok naik nih si Tins ya. Gitu. Dicek lah. Kalau si Tins itu berdiri di atas 3240, ya ini bagus banget nih, good sign ya untuk naik lagi. Gitu. Oke. Ini good lah, masih good lah buat Tins ya. Jadi nanti kalau patah trennya di 3100 nih. Jadi teman-teman harus antisipasi ya. Gitu. Oke. Oke, lanjut ya. Lanjutkan lagi ke Aman ya. Aman. Nah, ini Aman juga sebenarnya salah satu yang Mas Aman cukup bosen gitu ya dengan sahamnya ya. Kenapa? Karena di situ-situ aja yang nggak bergerak-bergerak. Nah,
Yang kita cek nih. Nah, kalau dari 8.900 kan sebenarnya si bro ini udah turun kurang lebih 30%. Nah, yang dipantau lagi adalah 6.225-nya nih. Kalau 6.225 ini breakdown lagi ke bawah, ya teman-teman akan ngeliat potensi si yang namanya aman itu berpotensi koreksi nggak ya? Ini berpotensi koreksi lanjutan gitu ya. 0,5-nya aja di atas tuh, 5 berarti 78 ya. Nah, next targetnya gimana Mas? Kalau misalnya memang di sini turun lagi nih, nggak kuat 6.225-nya, ini teman-teman akan lihat potensi untuk turun lagi sampai 5.500. Tapi ya mungkin biar gampang, oh iya sampai 5.500 gitu. Tapi ya kalau misalnya mau dikasih lah ya, coba sampai 6.000 dulu deh gitu ya. Kejauhan Mas turunnya gitu. Udah nggak apa-apa. Coba sampai kita bikin area minor support baru di 6.000. Kalau 6.000-nya tembus lagi teman-teman ya, nah ini ada potensi untuk retesting 5.500 gitu ya. Jadi wait and see dulu untuk aman ya, bosen sekalinya naik gede tapi sekalinya turun, sekalinya koreksi kagak kelar-kelar ya. Bawa naik bentar, turun, bawa naik bentar, turun, bawa naik bentar, turun lagi. Tapi ya semoga aja ini bottomnya ya 6.225. Tadi kan kita bahas tentang potensi kalau dia turun ya. Sekarang ya kalau potensi dia naiknya gimana Mas gitu ya. Tinggal dicek kalau misalnya memang harganya masih dia hari Senin bisa, Senin dan Selasa lah. Senin, Selasa, Jumat itu masih bisa di atas 6.225 ya, maka kita tahu memang oh iya ternyata si siapa namanya? Si aman tuh 6.225-nya tuh sebagai area support yang kuat. Jadi area terakhir buat dia kita ngeliat mantul lagi gitu ya. Tapi kalau nggak bisa ya itu tadi ya, dua arahnya ya, pantau ke 6.000 gitu teman-teman ya. Oke, tinggal kita cek foreign-nya untuk si aman nggak? Nah ini nggak aman ya. Jadi foreign-nya si aman nggak aman teman-teman. Kenapa ya? Karena yang spesifik itu adalah di tanggal 18. Asingnya outflow ya 150M. Iya sih ada inflow 45M gitu kan. Tapi ya 3 hari terakhir dari 22 sampai 24 dia tetap koreksi. Tinggal dilihat nih untuk si aman. Aman nggak ya? Gitu. Nah, apakah aman apa enggak ya kita cek 24. BK, wah menarik ya. BK BB masuk. Retail kecil, terus dilihat lagi ada CC, ada LG. CLG nggak terlalu menarik, tinggal cek tanggal 22. BK KZ, nah BK KZ-nya mulai akum nih, kayak menarik. Coba tanggal 15 CC YU KZ, oh KZ pegang barang ya di aman ya, kayak menarik. Terus kita mundurin lagi tanggal 8. Buang barangnya ZP, AK, TP, BB. KZ masih pegang barang ya, 141 lot jualan dikit. CC juga tapi udah mulai buang barang. GU juga, BK juga ya. Jadi pegang paling banyak barang tuh si KZ, tapi retailnya kagak ada di sini ya. Tadi XL juga nih di bawah ya. YP juga di bawah. Coba kita cek dari tanggal 1 ya. Waktu bener-bener koreksi ya. CC, KZ, BK, XL. Ini XL jumlahnya udah kurang banget. CC, KZ masih belum jualan, sama BK yang udah mulai jualan. Tinggal cek yang buang barang siapa, ZP dan AK. Jadi ya nggak tahu nih. Ya kita lihat ada siapa tadi ya, bandar-bandar lah ya. KZ sama BK yang di sini masih akum. Tapi itu tadi kalau misalnya memang harga masih belum mau dibawa di atas 6.225 ya teman-teman harus bisa antisipasi kalau dia turun ke 6.000 gitu ya. Jadi masih wait and see lah buat si aman gitu ya. Ini juga kan dia turun di bawah MA5, MA10 ya. Potensi untuk next downtrend masih ada. Kalaupun nanti Senin dikasih naik, coba pantau lagi ya teman-teman ya. Kalau dia bisa klaim 6.500, nah ini berarti solid tuh dia. Sama misalnya masih akum tiba-tiba ya dan gede, solid lah. Ada potensi untuk naik. Tapi untuk sementara apakah bisa ya, ini belum lah kalau menurut Mas Emon gitu ya. Jadi lebih ideal untuk ditunggu dulu teman-teman ya sampai tahun baru ya, dia kira-kira gimana gitu ya. Next ya, Harum ya. Harum. Nah, Harum, nah ini lumayan menarik nih. Harum teman-teman ngelihatnya itu area sideway-nya dulu gitu ya. Kita ngeliat area sideway-nya dulu. Untuk Harum ada di mana? Nah, ini di range 1075 sampai di 965 gitu ya. Jadi 965 sampai
975 nih area dia punya sideway gitu ya. Sideway dalam artian ya dia nggak kemana-mana gerakannya. Terus kalau dilihat ya kalau formation, nah mas double bottom nih, betul nggak? Betul gitu ya. Gitu. Nah di 1000 ya kan, harganya mantul lagi. Nah kita ngeliat ada rejection di 1075 ya, ini mantul. Nah tinggal dilihat nih, kalau di sini bener-bener kuat harganya ya, dan ya mungkin di Senin dan Selasa dia keluar lagi dari 1075 ya, dari 1075, makanya akan ada potensi dianya itu untuk naik tinggi. Nah, tinggal kita cek kalau based on momentum gimana nih dari moving average gitu kan. Nah, kalau dari moving average teman-teman ya, kalau dari MA ya kita ngelihat wah MA-nya cakep nih mas, habis break tapi sayangnya ya ini nembus ke bawah kan. Nah, jadi konfirmasinya tuh besok nih. Kalau dia bisa candle-nya solid dan asingnya masuk si Harum, ya ini oke banget. Tapi kita coba lihat nih, Harum itu asingnya inflow atau enggak. Kalau misalnya inflow berarti bagus. Ternyata masih mix nih, gitu ya. 2 kali akum, 2, 3, 2, 4, ternyata malah buang gitu. Jadi belum bisa ngambil kesimpulan ya. Nah, jadi apa? Jadi harus tunggu dulu teman-teman ya. Kalau misalnya dia bisa bertahan di atas 10.30 ya, hari Senin asingnya inflow juga, ya ini tinggal tunggu dia naik gitu ya. Tinggal dicek lagi nih. Ups. Nah, si Harum dari tanggal 24 kita cek dulu. Nah, 24 BB, EP, PD masuk ya. Terus apa CC, LG, DH, ZP. Kurang ya, kurang menarik. Dari 24, 22, DR, BB, EP, PD. Buang barang TP, SC, SQ. Kita nggak ngeliat ada anomali ya di sini ya. At least retailer masuknya kecil-kecil lah, DL sama BB-nya akum lagi, terus kita tinggal mundurin lagi ya, kita mundurin lagi tanggalnya coba dari 1 Desember ya. Nah kalau dari 1 Desember Excel hold di 1030. Oh berarti barang retail masih ada nih ya di berapa tuh, 1034. Gede ya, CC juga ada, EP-nya juga ada. Lihat buang barang TP, NI, GR, SQ. Nah kalau Harum ya kita butuh dia akumulasi lagi nih, kita butuh ada inflow lagi nih dari asing. Kalau misalnya asingnya 2 hari ke depan ya, dari hari apa tuh berarti Senin dan Selasa oke ya, strukturnya udah bagus soalnya ya, ada potensi. Tapi ya balik lagi nih, MA100 ya, MA100 si Malakama ya, kalau misalnya nggak kuat dan dia turun, justru di sini ada potensi dia si Indi untuk cenderung lebih turun gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba wah rebound nih mas, comeback dia, ya ini ada potensi untuk lanjut naik di atas 10.75. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Gitu, oke? Lebih seperti itu untuk Harum. Ya pantau-pantau dulu lah ya, sampai ada asing yang masuk lumayan tebel gitu. Nah next ya, terakhir ya teman-teman ya untuk saham mineral Indi, IN, DY. Nah untuk Indi, nah ini juga sama nih. Dia kalau teman-teman lihat ambil di satu garis nih ya. Nah teman-teman lihat di 2150 ya, dia sudah BOS ya, break of structure. Ya kalau nggak sengaja juga teman-teman bisa lihat ini mas, ini inverted head and shoulder nih di sini. Jadi cakep ya sebenarnya ya. Tuh untuk polanya nih si Indi. Terus teman-teman lihat, oh mas ada rejection nih di Fibo 1,6, di Fibo 1,618 di 2370 gitu. Nah, jadi apa? Jadi ini ditunggu dulu, apakah ada potensi untuk naik? Ya belum tentu gitu ya. Ya kita harus pantau Senin dan Selasa dulu nih. Kalau misalnya Senin dan Selasanya itu dia koreksi ke 2150, apakah wajar ya? Ini tetap wajar ya teman-teman ya. Nah nanti kalau misalnya memang asingnya ternyata tiba-tiba gede dan harga langsung spike naik di atas 2370, bisa nggak? Ya bisa, tapi pantau dulu nih, bisa nggak dikasih naik si Indi gitu ya. Retailer rame apa enggak? Soalnya kalau dari momentum cakep nggak? Ya ini masih cakep gitu ya. Ini masih crossing up ke atas, ada potensi untuk kembali naik gitu ya. Tinggal dicek lagi. Untuk foreign flow sih Indi ya.
Ups. Nah, Indi, nah cakepnya ya ini akum ya, dari tanggal 10 sampai tanggal 24 akum, meskipun ada buangan tapi kita lihat netnya itu akum ya, akumulasi. Nah ini menarik nih ya, harga naik tapi asingnya buang. Nah ini kan sebenarnya banyak distribusi tuh tanggal 2 sampai tanggal 9 baru mulai masuk lagi. Ini kita tinggal cek nih si Indi ya. Dari tanggal 24, ini ada SQ, PD, AZ. Oke, SQ beli belum jual, ada AI, ada TP juga. Oke, menarik. Terus lihat yang buang barang ada LG, KK, CC, AK. Oke, nggak bisa ngambil kesimpulan ya, tetap ya. Nah, ternyata BK ya dari dua-dua beli, teman-teman ya. BK ada ngumpulin barang ya, 100 berapa nih? 124.000 lot lah. Ada PD, SQ sama NI. Coba cek buang barang siapa? LG, XL, YP, XC. Menarik ya. LG kakak buang, ada Mamang Guyur buang. Menarik lah, cukup menarik nih ya. Coba tanggal 15, KZ BK pegang barang ya. KZ BK pegang barang, buangnya masih dikit. Ada SQ juga ngumpulin, tapi jumlahnya nggak dikit. BK, KZ ya, pegangan kita di KZ ya. Oke, KZ masih sama. Buangan dari LG, YP, XL. Nah nih, kering nih Indi ya. Tanggal 1. KZ ya, belum jual ya. KZ belum jual dari tanggal 1. BK udah mulai jualan. CC juga sama, pemegang paling tinggi KZ ya. Ini bagus banget. Ah, tapi sayang ya lawannya AK ya. Makanya buang. AK buang, LG, YP, KK. Nah, tapi retail di kanan semua ya. XL, XC sama YP ya. Gitu. Jadi oke lah. Kalau misalnya tanggal 8 juga belum kelihatan ya si AK buang mungkin. Iya, buangnya berarti dari minggu pertama ya. Jadi menarik lah. Barang udah agak kering ya teman-teman ya secara 1 bulan gitu ya. Gitu. Jadi ya tinggal dicek lagi nih. Dicek lagi ntar si siapa namanya? Si Indi ya gitu. Tinggal dicek si Indi. Karena masih akum ya ditunggu lah ya 29 sampai 30. Kalau misalnya 29 30 ya masih lanjut ya dalam artian masih gaspol gitu kan. Asingnya masih masuk ya tetap masih ada potensi untuk naik lagi gitu ya. Kita perlu dia klaim bener-bener solid 2.300 lah sebelum tadi dia bilang ke 2.700 ya itu ntar lah ya. Jadi simpel dulu nih kalau dia bisa klaim 2.300 ya next targetnya 2.600 ya tinggal berapapun harganya kan sebenarnya tinggal di kita scale ya bisa lah gitu. Itu dulu nih yang penting nih. Terus kalau misalnya 2.150 baru naik lagi ya aman teman-teman gitu. Oke? Gitu. Jadi kurang lebih gitu ya untuk Indi ini masih cakep. Dari tanggal 1 juga kita udah tahu retailnya udah mulai buang-buang barang gitu kan. Jadi ya tinggal tunggu nih kalau 2930 koreksi ya mulai masuk awal tahun baru ya silakan teman-teman consider lagi untuk beli gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk bahasan kita di saham mineral lah ya. Dari tadi ada MBMA, NCKL, NICL dan kawan-kawannya. Oke? Kurang lebih gitu ya untuk si Indi. Ya dipantau-pantau lah teman-teman ya. Kalau misalnya 2930 masih belum dikasih naik, ya sudah gitu ya. Masuklah di awal Januari nanti. Tapi kalau tiba-tiba 2930-nya wah asingnya masih ramai nih, gitu ya. Udah gaspol gitu ya. Berarti langsung dikasih cuan. Gitu. Kenapa? Karena ya jangan terlalu berharap teman-teman ya di akhir tahun yang mana juga IHSG-nya lagi agak sedikit koreksi gitu. Itu ya.